Nanti hanya kami batasi 3 pertanyaan dulu. Kalau ada sisa waktu nanti bisa tambahkan. Kalau tidak ada, tidak ada waktu nanti saya buka 3 pertanyaan dulu. Dipersilakan menunjukkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada narasumber. Panitia mungkin? Ya, G1, kemudian maaf dari 2 seperti maaf. Yang dulu tadi, yang dari ibu, yang dulu. Senangan ibu ya. Tidak modern. Ibu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Fataya Tutur. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila, termasuk negara yang beragama tetapi bukan negara agama. Namun yang sering saya dengar bahwa Indonesia yang berasaskan Pancasila ini disebut sebagai negara togut. Jadi saya bukan bertanya tetapi ingin meminta sedikit penjelasan dari Romo Kiai Aziz tentang masalah togut tersebut. Haruskah Pancasila ini dilebih syariah agar kita tidak dinyatakan sebagai negara togut? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ada saran Pancasila syariah begitu ya, agar tidak mudah disebut dengan togut dan syariah. Saya sampaikan saran. Yang kedua dari Bapak Sultan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Muhammad Yakub termasuk ada daripada guru Nabi Sitinya. Kita beliau kalau yang resesi ketika itu Rasulullah ini Allah dalam menangkap apa yang telah disampaikan bahwa di dalam masalah ilmu atau teolog kita itu mengikuti pendapat daripada atau unsur kalian ada sahabat di mana disebutkan bahwa termasuk ulama kholaf yang menjadi pertanyaan. Saya pernah mendengar sebuah kata-kata wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Itu harus kita barangkali itu terkait dengan Islam. Yang nanti kita hidup di era zaman akhir dihadapkan dengan Islam banyak varian. Di kadang Islam dirasani Islam, kadang Islam dirasani Rasul Islam. Yang dipertanyakan bagaimana cara tepat untuk memilih Islam yang dapat dibawakan Romo yaitu mau dengan bersama langsung sampai pada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sehat Islam punya jawaban dan model bahwa dirinya adalah yang paling benar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini saya bertanya tentang pendekatan kultural. Bahwa pendekatan kultural tradisi memberi makan orang takziah, sedangkan yang ketempatan adalah dalam keadaan tidak punya, artinya dalam keadaan penuh duka. Kemudian sebatas mana tentang pendekatan kultural sekiranya yang kena duka ini tidak
dulu. Kalau nanti waktunya jelas tiga pertanyaan. Kita dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Ahmad Betowi dari Angking Desa dan Bogor. Pertanyaan kami ini Bapak Yai Solo berkenaan dengan sejarah yang pernah kami baca bahwa NU dulu itu besar dengan sesuatu yang sangat besar. Dulu digalakkan bermacam-macam alat sehingga sebenarnya adalah bahasa Asari luar biasa. Orang itu ngaji itu luar biasa. Hari-hari ini untuk halako setelah di MPJ mestinya bahkan 1000 lebih harusnya. Cuma panitia kira-kira menghitung ya kurang lebih sekitar 300 atau 400. Sehingga pertanyaan kami untuk kembali ke NU yang dulu, masukan dari panjenengan nanti bagaimana kedepannya ibu untuk yang ada di kecamatan itu. Yang kedua menarik dari pemateri tadi berkenaan dengan masalah tekstual dan konseptual dan masalah kajian-kajian klasik yang menjadi kerumitan kami ketika mendengarkan satu kajian yang di situ membahas masalah baru jihad, tapi itu tapi masalah perang. Itu untuk konteks sekarang ketika nanti kita konseptualkan itu bagaimana. Pernah kami baca di mengenai istilah fikih, kalau nggak salah itu terbina dari Pondok Pesantren Lebowo. Mestinya kita generasi harus bisa menangkap fikih secara bahasa kekinian. Lah itu mohon nanti panjenengan menyampaikan kepada kami semua bagaimana menangkap fikih secara bahasa kekinian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Romayani hadis yang saya hormati, di sini saya mau bertanya dan mohon pencerahan dan petunjuk serta arahan, karena saya menemui suatu hadis qudsi. Nanti barangkali hadis ini kalau sudah diterangkan menjadi bahan kita untuk bertoleransi terhadap semua masyarakat maupun agama. Yang saya baca hadis itu, bana itu di jauh diberi Adam kosro. Ini saya lupa mau menerangkan apa. Mumpung di sini ada Pak Kiai, minta tolong pencerahannya. Wafi kosri kolba, wafi kolbi fu'ada, wafi fu'adin sawra, wafi sawofi lu'aban, wafi lu'abin sirron, wafi sirri anak. Anak ini maksudnya anak ini adalah Allah. Ini mohon pencerahan cuma satu dulu. Nanti buat bahan untuk bertoleransi terhadap semua agama dan masyarakat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan pertanyaan kami ajukan 3 pertanyaan dulu ya. Yang tidak waktu nanti misalnya kita
Jadi dia jawab dari tulisan nanti kemudian dikirimkan yang pertama dari pertanyaan tadi mengenai Pancasila ini ada yang salah perspektif, salah anggap. Kalau yang diberi harus saling saja biar tidak sekitar dan tidak selalu. Pertama, apakah kita wajib mendirikan negara Islam? Memberi nama dengan negara Islam. Pancasila adalah tauhid. Perlu kita ketahui pada waktu perang Hudaybiyah, di dalam sulh Hudaybiyah. Dalam sulh Hudaybiyah itu Rasulullah bersama 4.000 orang akan umroh pada waktu bulan Dzulqa'dah. Lalu dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian tidak boleh untuk umroh pada waktu itu. Karena haji, kalau haji tidak boleh, itu harus hajinya untuk tahun depan. Tapi boleh umroh. Dan di situ ada beberapa perjanjian. Padahal pada waktu itu kalau orang Islam melawan ya mampu. Ada beberapa perjanjian, 6 perjanjian, tapi yang maksud 3. 1, Rasulullah tidak boleh lebih dari 3 hari. Kedua, Rasulullah tidak boleh membawa pedang yang terhunus. Ketiga, tidak boleh, ya kalau ada orang Islam, orang-orang yang Mekah ikut Rasulullah kembali ke Mekah harus dipersilakan. Tapi kalau ada orang Mekah ikut Rasulullah harus dikembalikan, tidak boleh. Ini kan perjanjian yang sangat naif atau tidak menguntungkan kepada orang Islam. Kemudian perjanjian itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk ditulis, dan ditulis oleh Sayyidina Ali, ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma qadahu Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Kemudian orang kafir nama Suhail ngamuk. Rahman, saya tak percaya dengan Rahman. Apa itu Rahman? Harus dihilangkan. Akhirnya tidak bisa, tidak berani, tidak boleh ditulis dengan Bismillah, tapi ditulis dengan Bismikallahumma. Bismikallahumma. Kenapa? Dia tidak percaya dengan Rahman. Toh gak usah disebutkan Bismillah, lafaz Allah Bismikallahumma maknanya sama dengan Rahman, gak masalah. Kita tidak mempermasalahkan masalah nama, tapi yang penting esensinya sama. Kedua, ketika ditulis Bismikallahumma hadza ma qatahu Rasulullah, dia tidak percaya. Saya kalau percaya Muhammad adalah Rasulullah, tidak akan saya halang-halangi masuk ke Mekah. Tapi karena saya tidak percaya, hilangkan nama Rasulullah. Rasulullah langsung berdiri. Wallahi ini Rasulullah, ini Muhammad ibnu Abdillah. Umku ya Ali Rasulullah. Demi Allah saya itu Rasulullah, saya itu Muhammad ibnu Abdillah. Hilangkan nama Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan, La Allahil amku abada. Anta Rasulullah. Demi Allah saya tidak akan menghapus selama-lamanya engkau Rasulullah. Umku ya Ali. Akhirnya Sayyidina Ali Rasulullah akan menghapus sendiri. Ini ada 2 versi. Rasulullah meminta diberitahu yang mana Rasulullah itu dihapus, karena Rasulullah itu layak tahu. Ada yang Sayyidina Ali akhirnya menghapus. Di sini kita tahu nama Rasulullah itu kebesaran, lakop yang paling tinggi. Orang yang nggak percaya kalau Muhammad Rasulullah itu kafir. Tapi Rasulullah ikhlas, nama Rasulullah tidak disebutkan, hanya cukup dengan Abdullah. Kenapa? Demi keamanan, biar tidak terjadi gegeran, bisa diterima kedua-duanya. Loh ini loh yang perlu kita tahu. Tidak usah. Kenapa? Muhammad itu sekalipun tidak disebutkan Rasulullah, tetap Rasulullah. Lebih baik tidak disebutkan tapi tetap Rasulullah daripada disebutkan tapi bukan Rasulullah. Nah di sini adalah agama negara tidak perlu disebutkan Islam, tapi yang penting kalau sahabat Islam tadi Islam. Sebab yang dimaksud darul Islam, nah ini banyak orang yang nggak paham. Dar itu daerah. Jadi kalau misalnya di situ daerah santri, dengan sendirinya disebut daerah santri. Kalau di situ tempatnya bajingan disebut dengan daerah
bajingan. Kalau itu daerahnya pencopet, itu daerah copet. Makanya kalau Indonesia itu kau katakan kau jadikan ahli ibadah, santri, daerah santri. Pasuruan dimanapun mengatakan daerah santri, daerah tapal kuda. Padahal tidak pernah ada label dari pemerintah dari manapun, nggak ada. Tapi dengan sendirinya sudah nama. Makanya tidak perlu dengan disebut dengan Darul Islam, walaupun negara Indonesia itu Darul Islam. Kenapa? Mayoritas Islam berarti Darul Islam. Tapi tidak usah disebutkan dalam rangka tidak terjadi cemburu sosial sehingga menjadi aman. Sebagaimana sikapnya Rasulullah menghilangkan nama Rasulullah, bukan berarti Rasulullah tidak tidak jadi Rasul. Tidak disebutkan dengan Ar-Rahman, bukan Gusti Allah tidak Rahman. Tidak, tetap maknanya sama. Tapi demi keamanan, demi kalimat yang disepakati oleh semua pihak. Makanya Rasulullah Ta'ala mengatakan, Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan Muhammad, ajaklah orang Yahudi, ajaklah orang Nasrani. Mari kita masuk dalam kalimat sawa'in bainana wa bainakum, yang adil, yang sama antara aku dengan kamu. Berarti kita tidak perlu membicarakan perbedaan, tapi bagaimana kita mencari persamaan di antara mereka. Ini. Nah, kalau kita berbicara tadi sudah saya katakan sampai kiamat gak berhenti. Tapi kita semuanya ada persamaan, satu tujuannya manusia. Manusia itu semuanya dimuliakan oleh Allah dengan dalil walaqad karramna bani Adam. Kalau kita memberikan kemuliaan kepada orang non-Islam, itu juga sama dengan memberikan kemuliaan kepada kita. Jangan pandang sedekah kepada siapapun, kepada siapapun. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah minta kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan. Ini perlu. Pertama kali yang diminta itu bukan baladan Islamian, baladan khilafian, bukan. Baladan aminah. Tujuannya adalah aman. Dan waktu itu Nabi Ibrahim minta orang Islam diberi keistimewaan. Warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil. Ya Allah, berikanlah negara saya dengan aman dan dikasih rezeki yang berlimpah luas dari buah-buahan. Al-Nasamarati man akli khusus man amana billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah? Kalau jangan waman kafaro, orang-orang yang kufur fa umatti'uhu qalilan, juga berhak mendapatkan kenikmatan, berhak mendapatkan kesenangan, tapi hanya sebentar, yaitu di dunia. Summa adtaruhu ila adzabil nar wa bisal masir. Nah, itu urusannya di akhirat. Makanya Allah Ta'ala mengatakan yang ini menjadi sampai sekarang belum selesai. Apakah orang mukmin dengan orang kafir sama? Allah tegas. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Apakah orang mukmin dengan non mukmin sama? La yastawun, tidak sama. Tidak samanya ini gimana? Nah ini, tidak samanya ini dalam urusan dunia, apa urusan akhirat, apa keseluruhan? Inilah yang dimaksudkan adalah kalau menurut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu hidupnya di Mekah, daulah Islamiyah. Dia mengatakan la yastawun itu umum dunia wa ukhra. Tapi kita tidak boleh mengikuti salah satu mazhab, tapi kita pakai mazhab yang kondisional, yang cocok di Indonesia. Mazhabnya Hanafi, orang mukmin dan orang muslim, orang mukmin dan orang kafir sama, tapi tidak mutlak, hanya bedanya, beda layas tahun itu hanya di akhirat. Kenapa? Ayat layas tahun itu ditafsiri dengan Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Ini yang dimaksudkan kata layas tahun di sini. Siapa? Nek wong amal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Kalau di dunia tidak ada perbedaan. Makanya menurut mazhabnya Hanafi, ada orang kafir, ada orang dhimmi, orang kafir punya anak muslim, kemudian dinikahkan, bisa jadi wali. Nah, orang kafir mencalonkan pimpinan, bisa menurut mazhab Hanafi. Kenapa? Layas tahun ini urusannya di akhirat. Kalau di dunia tidak ada, bahkan sampai Allah Ta'ala mengatakan
walau aku wajib jenenge walau la ayakuna nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakul birrahmani buyutan liman yakul birrahmani buyutihim syukufa min bitatin wa ma'arij ala yayatarun wa li buyutim abwaba wa sururan ala yayattaqiuna wa syukrufa in kullu dzalika lamma mahabaru hadajib dunia. Umpama saya tidak khawatir orang-orang Islam itu masuk dalam agama non-Islam, tentu orang kafir akan saya kasih dengan dibuyutihim bersumpah bidotin, akan saya kasih rumah yang atapnya saja dari merah, wali buyutihim abwaban wa alaya yang takiun diwasuk rupa, sumpah bidotin wa ma'arija, akan saya kasih rumah tak tingkat alaya yang harun, dia akan senang-senang, wali buyutihim abwaba wa sururan alaiha yattaqun, saya kasih rumah yang di situ banyak beberapa pintu-pintunya, alaiha yattaqun, dia bersenang-senang. Tapi in wa illa mata'ul hayatid dunya, itu urusan dunia. Enggak bisa kita membedakan antara Islam dengan non-Islam di dalam urusan dunia. Maka jangan sekali-kali saya sudah ibadah kok melarang. Itu bukan urusan agama. Urusan agama itu urusan akhirah. Limpahnya. Jadi kalau kita cerita panjang di dalam masalah Pancasila, tujuan pokoknya negara itu aman. Aman itu ruhuddin, ruhnya agama. Makanya dulu ketika waktu asas tunggal diberikan ditawarkan kepada Nahdlatul Ulama pada waktu itu munas di situ Bondo, tidak ada satupun organisasi di Indonesia yang menerima asas tunggal Pancasila sebelum NU menerima. Dan waktu itu terjadi perdebatan yang ramai dari masalah NU. Hukum Islam itu ada 5. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, bukan Pancasila. Ini bukan urusan Islam, bukan rukun Islam, tapi urusan negara. Baru waktu itu dalam rumusannya mulek NU. Yang intinya itu menerima, tidak terus menolak, tidak. Dibaca oleh Yai Asyamsul Arifin. Ini bagaimana urusannya semacam ini? Terima saja. Terima saja. Nah, dosanya bagaimana Kiai? Saya yang tanggung udah, terima saja. Saya yang tanggung dosanya. Baik sampai Yai Asyamsul Arifin. Kemudian dijelaskan oleh waktu itu yang menjelaskan Gus Dur. Gus Dur mau menjelaskan asal disampingnya dengan Yai Ahmad Siddiq. Dibacakan, dijelaskan oleh Gus Dur, ditulis dengan Yai Ahmad Siddiq, makanya beliau yang menyetuskan kita 26 itu. Beliau menjelaskan ini, begini ya. Kita itu sebagaimana orang dari mana-mana akan ke Surabaya. Terminalnya itu di Juanda. Nah, setelahnya dari Juanda sampai terserah mau ke masjid, mau ke pasar, mau rekreasi, mau apa. Tapi kita turunnya di Juanda. Katakan Pancasila itu Juandanya. Setelah Juanda sampai kemana saja. Nah, ini artinya apa? Biar negara itu yang penting aman. Setelahnya aman, sudahlah kamu sholat berapa kali saja, nggak ada larangan. Sampai di sini sholat 1000 kali, 1000 rakaat sampai 2000 rakaat, sampai poso terus, nggak ada larangan. Mau Quran setiap hari, nggak ada larangan. Setiap negara yang orang Islam bebas, ini namanya Darul Islam. Nah, ini apakah daerah yang di situ sholat bebas? Makanya Kanjeng Nabi mengatakan idza sami'tum al-adzan fa'dzanu anna darul Islam. Kalau kamu mendengarkan di situ ada azan, ketahuilah itu Darul Islam. Berarti daerahnya orang Islam karena ada azan. Tapi tidak perlu disebut dengan Darul Islam, disebut dengan Darussalam. Kenapa? Karena ini sawain bainana wa bainakum, yang ada yang bisa menjaminkan ada nuktoh, titik temu di antara mereka. Jadi kita itu jangan membicarakan khilafiyah, tapi untuk persamaannya yang kita bicarakan, sama-sama manusianya. Kalau kita bicara khilafiyah, podo menusone terus bedo pangerane geger. Kok bedo podo pangerane bedo nabine geger. Gak selesai. Podo nabine bedo mazhabe geger maneh. Podo mazhabe bedo torekoe. Oke. Bedo partai ini
Padha partai ini beda caleke. Padha caleke beda bagian. Sampai kapanpun kita geger. Kembalikan kepada. Nah, bahkan di atas manusia ini ada, yaitu istilahnya kalau di dalam negara ada ukhuwah basyariah. Tidak ada itu, ada ukhuwah khalqiyah. Makanya di dalam masalah makhluk coba kita tahu, seperti orang itu ingin usul kepada Allah, tidak memperbanyak ibadah enggak. Tapi yang paling pokok jangan berbuat salah kepada siapapun. Nah, ini belum. Jadi bisa terkonang pangeran walaupun sama poso dan juga tekan salah gak bisa. Bukan banyak ibadah. Para ulama-ulama salaf untuk usul kepada Allah bukan memperbanyak ibadah, tapi jangan berbuat salah. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bastami Qaddasasirah, beliau itu datang ke tanah Hamdan. Beliau kan di tanah Bastom. Setelah datang ke tanah Hamdan, beliau itu membeli kurtum. Kurtum itu pacar wenter. Wenter itu kalau zaman saya dulu itu setiap hari raya kalau nggak bisa beli baju, terus baju diganti warna, itu namanya wenter. Itu hak saya masih anak-anaknya semacam itu. Jadi baju itu warnanya ganti-ganti, coklat, merah, hijau. Masya Allah, itu zaman dulu. Nah, beliau membeli wenter, kemudian pulang, kan ada sisa. Terus di dalam kurtum itu ada 2 semut tersisa. Padahal antara negara Bastom dengan Hamdan itu sudah lain provinsi. Kalau di sana lain negara. Kalau di sini lain provinsi. Beliau kembali lagi ke tanah Hamdan mengembalikan 2 semut. Loh, kenapa kok mengembalikan 2 semut? Ini semut kalau saya buang di sini akan merana. Kenapa? Walaupun di sini tempat lebar, kalau dia punya anak akan dicari anaknya, kalau punya orang tua akan dicari orang tuanya, kalau punya istri akan dicari istrinya, punya suami akan dicari suaminya. Apalagi kalau sudah lamaran akan diburu. Dan makanya jangan sampai menyakiti walaupun kepada semut binatang, apalagi kepada manusia. Allah Ta'ala pernah menegur kepada Nabi Ibrahim. Waktu itu ada orang minta minta suguhan, orang Majusi. Orang Majusi datang kepada Nabi Ibrahim minta disuguhi. Disuguhi itu diberi jangan, minta makan. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu saya kasih makan dengan catatan masuk Islam. Akhirnya orang yang Majusi itu nih, walah, mungkin mangan nih kongkon masuk Islam bareng prakate, prakiri pulang. Setelahnya pulang, insya Allah langsung memberi teguran kepada Ibrahim. Wah Ibrahim, kalau dia masuk Islam, untungmu apa? Kalau dia tidak masuk Islam, rugimu apa? Camkan itu. Kalau sampai memaksakan dia masuk Islam, untungmu apa? Kalau dia tidak masuk Islam, rugimu apa? Apa kalau dia Kristen, Nasrani, sampai rugi? Enggak kan? Kenapa kau marah-marah? Rugimu apa? Kenapa kamu dikasih? Ketahuilah Ibrahim, dia sudah saya kasih makan 56 tahun, waktu itu usianya 65. Dia saya kasih makan 56 tahun, tidak pernah saya syaratkan Islam. Kenapa kamu kasih makan 1 piring kok menyarankan Islam? Oh ini. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim langsung mencari orang yang minta makan tadi. Sudah, mari saya kasih makan. Tidak saya syaratkan Islam. Terserah kamu Islam gak Islam, saya kasih makan. Kenapa kamu kok berubah 180 derajat semacam ini? Saya dibaru ditegur Tuhanku, ditegur Allah Ta'ala. Kenapa kamu memberi makan saja kok masih menyarankan Islam? Mau makan nyumbang saja kok masih dilihat Islam memporal gitu loh. Terus akhirnya terus katanya Allah, Tuhan saya sudah memberi makan kamu 56 tahun tapi gak menyarankan Islam. Kenapa saya harus menyarankan Islam? Dia langsung mengatakan, betapa hebatnya Tuhan Ibrahim, sayangnya Tuhan Ibrahim, ajarilah saya masuk Islam. Lalu malah justru dia masuk Islam. Manyalau pun dapat tergolidol, kalau bilang padu min khawli. Kalau kamu tidak kalau keras malah jadi lari. Kita tahu ada asu yang waktu sakit, waktu kelaparan, waktu kehausan, lalu ada begenggek itu Salome 1 lubang, rame-rame, yang kemudian melewati terus tahu asu itu kehausan, lalu dia mengambil
air dengan sepatunya atau dengan kasutnya dikasihkan minum itu saja masuk surga, padahal bekengke. Padahal yang dikasih makan adalah anjing. Lebih bagus mana antara non Islam dengan manusia dengan anjing? Manusia itu saja jaminan walakut karomna bani Adam. Ini yang perlu kita pahami. Jangan kalau sama otak-otak masuk Islam. Untukmu apa kalau dia masuk Islam? Kalau dia tidak mau, rugimu apa? Kembali kepada itu. Ini penting. Walhasil Pancasila itu hanya sebagai wasilah untuk keamanan. Keamanan itu ruhuddin. Kedepankan keamanan. Kalau sudah aman, kamu melakukan ibadah semampu hebatmu apapun. Tidak perlu kita mewujudkan dengan negara Islam ke negara apa. Dan perlu diketahui negara tauhid tidak ada dalam Quran dan hadis. Negara Islam tidak ada dalam Quran dan hadis. Ayo sampai tinggali hadisnya, Qurannya apa ada? Apa namanya biladul Islam? Tidak ada. Tidak ada. Itu pengawuran belaka, yaitu sebenarnya mengambil opini untuk membuat nama Islam itu saja. Gak ada itu. Jadi negara Islam gak ada. Lah dar itu adalah daerah, itu terserah penghuni. Kalau daulah itu kekuasaan. Kekuasaan itu kalau dulu memang masih dilegalkan orang Islam menjara atau menjajah. Bahkan waktu Belanda itu masih dilegalkan sehingga Belanda jajah Indonesia itu masih legal, gak melanggar HAM. Nah, itu masih dulu, tapi sekarang sudah tidak ada daulah-daulah yang semacam itu, semuanya daulah Watonia. Nah, daulah Islamiyah itu dulu itu daulah Watonia, Islamiyah. Sekarang udah daulah Watonia. Di Arab saja tidak ada daulah Islamiyah. Apa daulah? Kekuasaan atas nama Islam. Yang sekarang itu kekuasaan atas nama waton, itu watin, siapa penduduknya. Makanya sampai Islam masuk di Mekah, bahkan orang yang cucunya mbahnya lahirnya di Mekah, di sana nggak bayar visa, di penjara, karena bukan negara Islam, bukan daulah Islamnya, tapi daulah Watonia dalam mereka. Ini diantara nih, itu masalah urusan tauhid. Kemudian kalau masalah tadi kebaikan semuanya dengan mengikuti salaf, kejelekan semuanya mengikuti khalaf. Makanya itu yang saya kupas dari awal kan itu. Dari itu, tapi kenapa kita harus mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah yang notabene khalaf? Karena inilah yang mengikuti pada akidahnya ulama salaf. Jadi yang tidak nyimpang dari akidahnya ulama salaf menurut ijtihadnya para a'immatul arba'ah, pukul-pukul dari golongan Syafi'iyah, Hanafi, Syafi'i, kembali Maliki, semuanya mensepakati kalau ini yang cocok dengan dalilnya ulama salaf. Nah, ulama salaf itu siapa? Nah, sudah saya sampaikan tadi, ada khilafah-khilafah, tapi yang paling enak mengikuti yang paling akhir. Saya tulis di situ sudah. Kayaknya 3 kurun, pada kurun sahabat, tabi'in dan tabi'in dengan dasar hadis, kalau kurun qarni Imam Mayali. Nah, kemudian mazhabnya salaf itu bagaimana? Sudah saya sampaikan tadi masalah teologi dan fikih. Kenapa pindah? Sama baca itu saja hubungan antara fikih A'immatul Arba'ah dengan tentang A'immatul Arba'ah dengan Aswaja. Aswaja mengikatkan diri kepada antara Aswaja dan mazhab 4. Al-Sunnah mengikatkan diri pada salah satu imam mazhab 4. Ini sampai baca dengan tuntas. Saya jelaskan terlalu banyak energi kan dimocok itu tetap. Ini untuk pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, mengaktualisasikan atau memahami fikih dengan kekinian, disesuaikan dengan zamannya. Makanya seperti contoh saya sampaikan, seperti tadi daulah Islamnya, kekuasaan itu pada daulah. Ini sebenarnya bukan karena Islamnya, tapi karena daulah. Sehingga kalau non-Islam masuk kepada daulah Islam, harus bayar pajak, harus bayar paspor. Dalam negara bangsa pun kita kontekstualisasikan, karena sekarang kekuasaan negara bangsa, orang yang tidak
dari ahli negara, ya harus bayar paspor, harus bayar visa sama. Ini namanya kontekstualisasi terus disesuaikan dengan zaman sekarang. Jangan terus apa itu namanya di sana itu nama kafir, demi kafir, berarti masih tetap berlaku saja. Enggak, di situ tadi bukan daerah daulahnya sudah berbeda kok. Dari daulah Islamiyah menuju daulah bangsa. Malahnya kemarin itu sebenarnya juga di dalam PP itu sudah agak sedikit membicarakan soal pencalonan apa itu namanya kriteria calon. Ketika akan dijadikan calon terus ada yang mengusulkan setorkan apa silakan pada LBM Lembaga Maju Masail biar ada kajian ilmiah. Malah saya ngomong jangan, tidak usah kita rumuskan. Kenapa? Yang ada itu dari LBM ya tadi syaratnya imamah dengan imamul azam atau daulah Islamiyah termasuk udus mustahid. Nah itulah boleh rumus bagi masail, bukan untuk mencari pimpinan negara. Karena negara sekarang tidak harus paham tentang agama karena tidak ngurusi di dalam agama. Nah ini kalau saya bicara ini rada dawa. Yang jelas gini, masalah siasah itu menurut Imam Ghazali. Siasatu pintidomin nas ila tariqin mustaqim al-munji fid dunya wal akhirah ala arba'ati maratib. Mengatur manusia menuju jalan selamat dunia akhirat, menuju jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Ini ada 4 tahap. Pertama, khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah ini sudah selesai 30 tahun. Al-khilafah nubuwah itu salah sunnah sanatan, di mana model pemerintahnya di dalam khilafah nubuwah yaitu man lahu liyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Tapi perlu dicatat karena semua setelahnya Nabi semuanya sama-sama bisa, akhirnya semuanya khulafaur rasyidin wafat di tangan pembunuhan. Jadi lihat di antara yang perlu dicatat semacam itu. Tapi itu sudah selesai. Nah setelahnya itu khilafah setelahnya khilafah nubuwah ganti. Yang kedua adalah imarah, pemerintah sultan seperti di Indonesia itu kekuasaannya umum, semua masyarakat ditangani, tapi hanya urusan lahirnya saja, wa hukmuhu fi dhahirihim. Maka tidak boleh pemerintah ikut campur di dalam akidah, tidak boleh pemerintah ikut campur dalam mekanisme ibadah dan lain sebagainya. Makanya seperti yang terjadi di Malang dulu, seperti Gus Roy di penjara gara-gara sholat dengan bahasa Indonesia, itu salah besar. Itu salah besar. Nah, yang menghukumkan itu salah besar. Karena apa? Itu bukan wilayahnya pemerintah, bukan wilayah negara. Makanya saya yang paham dalam hal ini seperti Gus Dur, ketika orang-orang ramai mengusulkan dihilangkannya Ahmadiyah, terus sampai ada kesepakatan 3 menteri, Gus Dur kamu, saya siap membela sampai kapanpun, karena itu salah. Negara kan punya wewenang ngatur di dalam masalah urusan ini aliran sesat atau tidak sesat. Dan itu saya rumuskan di dalam Munas di Banjar, di mana negara tidak boleh, tidak punya hak mengatakan ini aliran sesat atau tidak sesat. Ini tugasnya kiai. Tidak boleh pemerintah membubarkan. Kalau urusan pemerintah aman atau tidak, mengganggu masyarakat atau tidak, ini penting. Nah, oleh karenanya, jadi sekarang akhirnya untuk menanggulangi yang semacam itu, karena Ahmadiyah juga sama dengan Islam, tapi asalkan tidak bikin onar, itu berhak untuk berdiri di Indonesia. Akhirnya diterima oleh MK, sekarang agama Ahmadiyah. Terus tambah lagi setelah agama Ahmadiyah ada tambah lagi agama kebatinan. Kalau zaman Mbah Kongpian 32 tahun, kebatinan itu dimasukkan dalam Islam. Saleh atau Islam kebatinan. Tidak ada Islam kebatinan, tidak ada Islam saleh. Yang jelas gak ada Islam semacam itu, bertentangan dengan Islam. Gak bisa orang Islam gak terima, ini akibat konflik. Akhirnya keputusan MK yang baru saja itu diterima agama kebatinan, bukan agama Islam, agama kebatinan. Syiah juga demikian, dalam Indonesia sekarang dijadikan agama Syiah, bukan Islam Syiah. Makanya tidak ada agama Syiah selain di Indonesia. Tidak ada agama Ahmadiyah selain di Indonesia.
Terus agama kebatinan tidak susah. Itu masuk di dalam budaya. Nah, makanya karena budaya yang urusannya itu nanti bukan masalah keagamaan, ya urusannya di dalam masalah budaya. Menguburkan mati lagi ya urusan budaya. Inilah keunikan negara Indonesia untuk mengedepankan di dalam masalah keamanan. Itu saya sepakat semacam itu. Kenapa? Kalau tidak dimasukkan di dalam agama Ahmadiyah, Islam misalnya, Islam nggak terima. Masa kan disebutkan dengan nama agamanya? Orang kebatinan disebutkan Islam, kebatinan orang Islam nggak terima karena tidak cocok dengan ajaran Islam. Kalau disebutkan tidak ada agama, menyalahi hak asasi, ya sudah, agama kebatinan itu saja. Nah ini diantaranya. Ini luar biasa di dalam masalah urusan Islam di dunia, aku di Indonesia. Kemudian untuk mengembalikan NU kepada yang dulu, ini memang penyakit. Yang bisa kita menuntut seperti dulu nggak bisa karena situasinya, kondisinya, fungsinya nggak sama. Sebab apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai miniatur wujudnya alam langit, alam bumi, semua alam akhirat, alam dunia sudah ada di dalam manusia. Makanya desainer yang sangat sempurna, tidak ada seperti kesempurnaan manusia, sebab menyangkut ada filosof dunia akhirat, filosof langit dan filosof bumi. Nah, karena itu apapun yang terjadi di dunia ini semua terjadi di dalam manusia. Makanya hadis mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenapa? Apa yang terjadi pada diri alam terjadi pada diri manusia. Contoh gampangan. Kalau di atas sana ada tempat melihat pada Allah namanya arsy, di sini ada arsy. Makanya dipahami Pak, seperti yang sahabat hadis, yang sahabat tadi dikatakan ada qasrun di dalam hati. Qasrun itu ada qalbun ada fuad. Di sana ada arsy, di sini ada arsy. Sirunnya apa Allah? Wa ana sirunnya manusia nggak ada rahasia. Manusia itu rahasia. Kenapa? Sama kalimat manusianya nggak ada. Ini telinganya manusia, kupingnya manusia, hidungnya manusia, mulutnya manusia, kakinya manusia. Manusianya mana? Sirun apa? Allah. Makanya yang ada Allah, manusia tidak ada. Wa ana sirun. Nah ini makanya di situ manusia itu menjadi miniatur semuanya Allah. Ada malaikat yang selalu membantu kepada orang. Manusia ada malaikat yang satu membantu tanpa pamrih. Di sana ada setan yang selalu provokasi. Di dalam manusia juga ada setan yang selalu ada provokasi. Di sana ada kolam yang selalu untuk menulis tulisan. Di sini juga ada selalu rekaman. Di sana ada loh mahfud untuk merekam rekaman. Di sini ada kotak juga ada rekaman. Di sana ada pohon, kita seperti pohon. Di sana ada surga yang selalu menyenangkan yang menempati. Manusia surga selalu menyenangkan orang yang pendampingan. Tapi ada manusia neraka yang selalu menyakiti orang yang di sampingnya, tetangganya selalu sakit. Itu manusia neraka itu namanya. Nah, karenanya kejadian alam kabeh itu ada di dalam manusia. Contoh nih Pak, sing rada cedhek mawon kalau dulu niku kabeh niku manusa niku padha diundang cumplung. Napa cumplung apa niku? Gak lama kejadian banyak kepala guling, kepala geriting. Nah, jadi terus masuk barusan itu ada namanya layangan sewangan Pak. Dari jagat Sabang sampai Merauke ngomong siang malam. Di bawahnya wasnoto. Apa yang terjadi? Akhirnya wong bulan gelut kabeh. DPR gelut kabeh sing iso padha muasno kabeh. Kalau dulu Pak, banyak orang yang masih mengangkut air, nimbun air dari sumur, terus dari belik bawa pulang. Sekarang banyak sumur tertutup Pak. Kenapa? Cukup dengan pet, cukup dengan keran. Makanya kalau dulu banyak orang yang pergi ke pesantren untuk ngaji, pergi ke kiai, ke tempat-tempat untuk mencari ilmu. Sekarang majlis-majlis taklim semacam itu sama ditutup Pak. Pondok-pondok banyak yang ditutup. Kenapa? Ilmunya cukup dengan pet, pakai Facebook, pakai Google, pakai Twitter. Ini nggak bisa kita hilangkan.
Nah, makanya sekarang tuh yang ada yang punya rame-rame sholawatan, yang rame-rame cari hiburan. Kalau sudah ngaji sudah kan, jadi hiburan itu hanya anda lagi. Masya Allah. Kalau kita tahu lagi seperti moderasi agama seperti ya. Kalau kita sama ngerti falsafah daripada sholat, falsafah dari ibadah. Misalnya nakotoh wudhu itu orang baca wajah, tangan, kaki, kepala dan kaki. Itu kenapa? Sing alune sikili-sikili sing gatal kok bangga itu. Tujuannya kita itu mengingat dosa. Wudhu itu ingat dosa untuk membersihkan dosa. Memberikan sesuatu. Kenapa? Dosa kita dulu itu pertama kali yang dilakukan mbah kita 4 itu. Makanya nggak usah diganti-ganti karena biar ingat sing dosa itu papat ini. Dari wajah keluar wajah melihat terus tangan mengambil terus kepala dan lagi untuk mengingatkan dosa kita di sana biar kita kembali ke sana lagi. Di sini memberi pelajaran situs-situs yang bisa mengingatkan kita diperintahkan untuk diingat diabadikan. Mulane enek wong tua nih kok kadang-kadang di sawah no pondokan melek niku dijarno. Terus cucune dijak, ayo dene nang pondokan. Napa to Pak Sanapa? Pondokane apa-apa nih? Ngerti yo. Mbahmu ben cantol mbahmu gini. Loh, kenapa kenang-kenangan? Ini situs. Maka di Indonesia inilah situs-situs itu ditetapkan. Orang yang nggak paham masalah apa itu namanya patung, wah ini mansa apa namanya status sawiru atau Pak Inam yung satu binakuro palaisa binafikin. Cobalah kita sadar sedikit. Agama ini sing rada jero cok. Ngaji sak pentol sak anu itu sak kulit tok langsung dipraktekkan. Sehingga apa niku di Jawa Tengah patung Kian Santang terus dirobohkan. Itu orang-orang yang gak ngerti agama nih, bukan NU. NU niku paham situs-situs macam itu mulane situs Wali Songo. Sama yang ngerti telir boyo di ngarepe mau masjid kene. Larang itu gak dihilangkan. Itu apa? Mengingatkan Pak. Situs yang sangat bersejarah biar kita ingat. Loh, makanya penting itu nih, makanya ada tugu Munas, ada tugu pahlawan biar kita ingat semacam itu. Kalau tidak semacam itu gak ingat kita. Loh, ini dosa ini patung. Maaf, Dewi Aisyah pada waktu kecil oleh Rasulullah dikawin oleh Rasulullah selalu dolanan dengan boneka. Boneka itu gambar menungso boneka itu dibiarkan oleh Rasul. Lalu ulama-ulama mengatakan itu bagaimana? Oh karena hajat belajar ngomong. Coba sampai yang cerdas sedikit. Faedahnya hajat belajar ngomong dengan mengingatkan masalah situs-situs kepada anak cucu kita lebih kuat mana? Mesti kan gak dipikir ngono. Patung sing gak oleh niku sing disembah, nek disembah kurang. Coba lah ini kita kan. Nah, kalau memang itu loh, orang kan menafsirnya macam itu jangan cepat sampai kapanpun juga pada waktu itu Dewi Aisyah gak pernah belajar ngomong karena tidak punya momongan, gak punya anak. Ini, nah ilah-ilah semacam itu dan dimaksudkan sebagai kontekstualisasi. Lalu fikih yang urusan sosial interaktif ini tidak boleh dipraktekkan oleh masyarakat. Tidak boleh dipraktekkan oleh masyarakat. Yang punya hak adalah pemerintah. Makanya sampai belajar urusan fikih interaktif muamalah bagaimanapun nggak ada gunanya kalau tidak ditetapkan dalam undang-undang. Contoh ini sampai ngaji juga gak ngerti ngaji fikih ini. Nah, kadang-kadang saya batu masail barang ora pati paham iki. Di kondang legi niku pernah geger, Pak. Geger piye? Ada mutaban itu dia anak. Nah, kemudian memberikan rumah dia ke mutabana. Nah, hanya gitu saja tapi gak ada sertifikat, gak ada apa. Kemudian setelahnya itu orangnya mati, ponak-ponaknya nuntut. Nah, nuntut ini alasannya hibahmu belum obat gak sah, tapi belum juga ijab kabul. Nah, terus menurut Imam Syafi'i layak suwa layak jamu ilah bilqabdi. Cara Hanafi, cara Abu Imam Malik itu tidak sah kecuali cukup dengan ijab kabul sah, kalau sah kabul. Lalu
nyeluk kiai waktu masail. Nah si kiai ini yang satu yang membelai ponakane pakai mazhab Syafi'i gak sah karena belum tobat. Tapi sing mutabani sing anak sing dipek mutabana gak kalah sah. Golek kiai-kiai yang pakai referensinya Imam Malik. Hibahnya sudah sah walaupun tobat sudah diterima. Loh, kayak ngetenya apa bisa selesai? Gak bisa. Harus kembali kepada pemerintah hukum positif. Yang sah yang mana? Kalau disertifikatkan ya sah, yang belum sertifikat gak sah. Nah itu mazhabnya Hanafi wakaf itu gak sah kalau tidak sertifikat. Nah ini kamu jangan menggandoli pakai Syafi'i tidak. Pakai di sini kaul yang mukhtar, yang dipilih, yang kondisional di Indonesia, dan itulah yang ditetapkan. Makanya ini nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu biliat. Apa pemerintah? Bukan. Apa Pak Polisi? Bukan. Wajiban sapa? Amar niku apa? Amar niku tolabul fi'li jazman. Kalau nahi tolabul kafi jazman. Yakni mencegah dengan harus. Dan ini kewajiban siapa? Apa polisi? Enggak. Wajiban DPR kayak undang-undang. Kalau dengan DPR sudah diundang-undangkan, baru bisa dilaksanakan. Kalau tidak ada undang-undangnya, Pak Polisi pun juga nggak berani akan melakukan itu. Dan itu juga bukan kewajiban presiden. Nah, ini untuk amar ma'ruf bil yad dengan tangan, dengan kekuasaan, itu adalah undang-undang. Makanya di dalam masalah undang-undang ini sampai kudu milih DPR yang bisa mendukung. Nah kira-kira siapa? Ya repot dan ini. Kalau harus tangkol terus akhirnya kan dukung toh. Nah ini, kemudian waduh ki, pertanyaan. Yang terakhir itu, jadi dalam Ibnu Adam itu ono kasran, ngeten Pak. Di dalam masalah apa itu hati itu ono sab-sabnya. Sab-sabnya itu macam-macam. Kalau tidak bisa dihitung, tapi secara global sab itu seperti hidayah itu ada. Pertama Imam Ghazali menyebutkan geniku hidayah yang berupa ilhamul fitri. Ini juga dari hati. Ilhamul fitri kesadaran anak kecil yang masih belita. Sampai anak kecil masih bisa ngerti. Lek dikasih mimik langsung nyot. Padahal kalau dikasih pendongan ya ora gelem. Kalau dia lapar bisa ngerti, nangis. Kalau dia pipis ya nangis. Juga di bahasano aku risih, bener ini. Aku ngompol kan itu di bahasano, tapi nangis semuanya. Itu tahu dari mana? Itu ilham yang ada di dalam hatinya mereka. Tidak ada yang bisa mengatakan Allah Ta'ala saja yang bisa. Hak itunya Allah. Mulane lek cah cilik kok gak doyan mangan, iki mangan gak gelem nyusul dalam alamat mati. Lu ngerti dari mana itu di mana Pak? Niki yang sakofan. Rasa cinta rasa kepingin itu tekok ono dalam hati lo dalam mana. Kemudian kedua ada naskuda apa itu namanya? Ada naskuda lain. Untuk ifadatul qawi diberi kekuatan, dikasih kekuatan gitu ke panca indera, masya Allah. Akhirnya binatang bisa membela diri karena mencium, karena tahu, karena melihat. Manusia juga demikian. Sampai mendengarkan itu dengan apa? Apa telinga? Bukan. Buktinya kalau tidur ya tidak mendengarkan. Itu hidayah dari Allah. Panca indera, yaitu penglihatan, penglihatan, penciuman, pengerasa dan apa KP6 limon itu saja. Dan perlu kita ketahui, sampai menggolek kebenaran, mencari kebenaran atau mencari Tuhan dengan panca indera gak akan ketemu. Makanya niki panca indera, sing panca indera niki sing diberikan oleh Allah semua semua manusia, semua binatang, semua makhluk Allah, baik binatang atau manusia, binatang manusia dikasih. Makanya binatang itu ngerti lagi makanan mendemi atau tidak mendemi. Ini panca indera. Nah, terus dengan panca indera, hidayah kedua,
Ketiga yaitu apa itu namanya nasbul jalail, akal. Bisa punya akal, ngerti. Bedanya menungso dengan ini, makanya kalau ada selain manusia kok gak ngerti, apa manusia kok gak ngerti, berarti hidayah seperti hanya binatang. Makanya kalau binatang malah tempat dalam dari jannah maka sudah menjelaskan dalam kurun layak kau nabi walau azalnya sudah ya ulai kakal an'am balhum atau tidak bisa menggunakan akal berarti seperti an'am. Jadi an'am. Makanya dengan akal kita tahu sandal kita sandalnya orang lain. Tapi kalau binatang nggak tahu. Makanya kalau binatang bodoh sapi mencuri telo tadinya nggak masalah. Nah, karena nggak punya akal. Wes. Nah dari akal ini Pak, kita memahami untuk mencari Allah, mencari kebenaran nggak bisa. Itu lahir kabeh. Kenapa? Sampai mencari Tuhan dengan akal. An-nasu tayyihuna bitolabihim bil akli al qabriyyi. Manusia akan bingung mencari Tuhan dengan akal, dengan falsafat. Tapi kenapa? Di annahu maksurun alat maksusat, hanya terbatas pada perkara yang bisa dirasa oleh panca indera. Coba sampean tahu, iki wong wedok iki cantik apa ndak? Akal nggak bisa mampu. Kecuali ada apa tuh bantuan penglihatan. Kalau penglihatannya rabun sekalipun toh kuning bisa menjadi hitam. Nah, kan kata ini suaranya orang ngaji apa provokasi? Akal nggak mampu tahu. Kecuali ada bantuan dari pendengaran. Ketika pendengarannya error juga gak akan mampu. Nah, ini halus apa kasar? Gak bisa akal. Ini rasanya manis atau asid gak bisa. Akal gak bisa tanpa bantuan pengicip. Karena pengicipnya kena corona gak mampu untuk merasakan ini tuh. Karena error ini kita gak mampu merasakan. Tapi akal ini gak mampu juga untuk mencari itu perlu nasbud dalam. Kamu perlu apa itu namanya hidayah dari Allah. Ini jalur kutub wal rusul. Ini jalur kutub wa irsalur rusul. Perlu Al-Quran, perlu hadis untuk kebenaran biar akal ngerti. Tapi sampai Quran hadis gak iso benar. Masih ada di atas nafsu, kepinginan. Ada nafsu, kalau nafsunya sampean sudah kebuka diarani kasbu nafsin, ilmu yakin. Nah, nafsu ini bukan iki wayahe jamaah, iki wayahe zakat, iki wayahe poso. Itu adalah nafsu kebuka. Ini harus saya kasih sayangi. Tapi belum tentu mampu untuk melaksanakan. Lek ora enek kasbu kol B. Jadi anune sampai demikian nafsin terus kolbin. Nah setelahnya kolbin sadar lakoni. Karena kumpabeh niku bisa kerja, bisa dilaksanakan dengan komando akal. Aku akdi. Lek akdi gak komando, tidak. Makanya orang itu kuat dan tidaknya bukan karena tenaganya, tapi karena kolbun, karena hatinya. Ketika waktu ada gempa, Masya Allah di rumah sakit semuanya bisa lari. Padahal dia itu sakit. Ketika tidak gempa tidak berani lari. Kenapa? Karena takut. Dengan takut itu akhirnya kuat. Ini kejahatan ini kolbun. Nah, ketika kolbun melaksanakan, ini apakah terus bisa merasakan? Belum. Ini perlu ada sirun. Rasa itu sirun itu rasa. Jadi kita dalam waktu sholat tidak merasa sholat, tapi merasa disolatkan. Kita walaupun melakukan Quran, hadis, melakukan Islam, tidak merasa kita melaksanakan, tapi kita dilaksanakan. Inilah jawaban yang saya katakan tadi. Nah, itu bukan kita merasakan. Nah, ini bisa dorong sirun. Sirun kita itu dilaksanakan, digairah karo pangeran, bukan kita melaksanakan. Ya. Wong Allah kelak aku mama tak malu. Betul. Kalau belum merasakan masih biasa kita berusaha, itu namanya makom, masih makom syar'an, belum masuk di dalam hakikatan, belum sampai kok kono itu nih. Iku sing perlu sampan kala inakno kaya dene nika mang sampean pertama makom syariat usahakan pekson untuk mencintai, untuk berusaha mencintai, tapi setelahnya mencintai kamu akan datang tanpa dipaksa, bahkan dicegah pun nggak bisa. Ketika sudah kadung cinta yang asalnya biasanya berangkatnya jam 7, jam 6 sudah siap-siap. Kemana? Akan kerja. Kerja apa kerja? Loh kenapa? Karena sudah kadung senang. Ini sirun Pak. Sirun.
Kalau sudah seneng ini dipecah ke Payai anu zaman Payai Kerjorono kan gak iso. Ini gitu. Gak bisa menahan diri. Lah dari sirun. Ini kalau sudah tahu awak ini kudu dilakokno, baru tahu siapa sing nglakokno. Sirrul asrar niku lho ana. Gusti Allah. Akhirnya sing nglakoni sing kabeh iki ketoke Gusti Allah, bukan manusia. Karena tanpa Gusti Allah gak enek menungso. Niki lek diibarataken ngeten, sampean melihat letong, kebuni sapa iki, Bang? Sing dilihat letong, tapi kamu katakan kebu kenapa? Di dalam letong ada kebu. Dalam sirun niku mang enek Gusti. Saged paham? Nah niki sing enek maneh monggo. Oh, ada masalah makan pada tak siap dengan masalah. Masalah makan saja